Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa dengan saudara. Saya Pastor Binsar Nikodemus akan kembali membawakan renungan di pagi hari ini dalam segmen kerinduanku. Tahukah saudara bahwa dalam hidup kita punya sikap yang bisa mencuri sukacita kita? Sikap apa itu? Tapi sebelumnya sama-sama kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan kami mau tetap percaya kami punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Apapun keadaan kami, apapun yang harus kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap percaya kami punya Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tetap percaya bahwa rencanamu, rancanganmu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, iman kami bisa kuat ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kerinduanku Church yang siap diberkati, sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa kita punya satu sikap yang mencuri sukacita kita. Apa itu? Yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada suatu quotes yang bilang, comparison is the thief of joy. Membandingkan diri kita dapat mencuri sukacita kita. Hari-hari ini kita sedang ada di zaman yang semuanya terlihat seperti transparan. Kita bisa melihat kehidupan orang lain dengan mudah di sosial media mereka. Sehingga itu yang membuat kita tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk membandingkan apa yang kita miliki, kita gak fokus sama apa yang kita miliki, kita fokus sama apa yang orang lain punya. Bahkan ketika orang lain menampilkan sisi-sisi highlight dalam kehidupan mereka, kita akan makin gak bahagia ketika kita mencoba membandingkan diri kita kepada orang lain. Jadi berbicara tentang perbandingan diri memang gak ada habisnya saudara. Ketika kita lebih hebat dari orang lain, kita akan bisa menjadi sombong. Tetapi ketika orang lain lebih hebat dari kita bisa jadi minder, kita jadi gak percaya diri, kita jadi mempertanyakan, Tuhan kenapa aku seperti ini? Untuk itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yang kita perlu percaya supaya kita gak gampang untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Apa itu? Untuk kita fokus, yang pertama fokus kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Setiap manusia diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Mic yang saya gunakan, mic ini berfungsi untuk memperkeras suara saya. Berbeda dengan tujuan dari mimbar ini. Mimbar ini menyangga untuk saya bisa berkhotbah di mimbar ini. Berbeda dengan handphone yang saya pegang, fungsi tujuannya berbeda. Ketika kita tahu tujuan kita berbeda dari orang lain, kita akan sangat mudah untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya orang lain dengan umur yang sama, dia punya pencapaian yang berbeda dengan kita gak gampang membandingin diri kita sama mereka. Kenapa? Karena kita sadar, kita tahu, kita punya tujuan dan berbeda dengan tujuan yang dia miliki. Tahukah saudara bahwa hidup ini seperti perjalanan. Ujung perjalanannya kapan? Ketika nanti Tuhan panggil kita. Yang namanya perjalanan pasti ada yang namanya yang pertama tujuan, kita mau kemana. Dan Tuhan sudah menetapkan tujuan kita bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Firman Tuhan katakan seperti ini, Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. So,
Jangan bandingin diri kamu sama orang lain karena kamu diciptakan berbeda dengan mereka. Mereka punya tujuannya sendiri, kita pun punya tujuan kita yang Tuhan sudah telah tetapkan. So, gak usah fokus sama tujuan orang lain, fokus sama tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita kembali diingatkan bahwa di dalam Tuhan, Dia tahu rancangan dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan yang paling penting adalah Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Kalau hari ini engkau mulai tergoda untuk ngebandingin diri kamu sama orang lain, just because mereka lebih hebat, mereka kelihatannya lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi gajinya dan lain sebagainya. Stop bandingin diri kamu, karena Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam hidup kamu. Yang kedua, supaya kita gak ngebandingin diri kita sama yang lain, kita harus percaya sama jalannya Tuhan. Jadi tadi kita sudah bahas, hidup ini seperti perjalanan. Ada yang namanya tujuan, ada juga jalan yang harus kita pilih. Dan jalan terbaik yang harus kita pilih adalah jalannya Tuhan. Seringkali kita manusia memikirkan jalan-jalan kita sendiri. Firman Tuhan katakan manusia memikirkan jalannya, tapi rencana Tuhanlah yang jadi. Hari ini belajar untuk kita percaya, untuk kita berserah, untuk kita merendahkan hati kita, untuk kita ikut sama jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan, caranya Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bayangin saudara, jalan kita sama jalannya Tuhan seperti langit dan bumi, artinya berbeda jauh. Seringkali kita manusia suka memikirkan jalan kita sendiri. Kita pikir kalau caranya ini pasti yang terbaik. Belum tentu. Karena Amsal katakan, Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. So, apa yang harus kita lakukan? Berserah pada rancangannya Tuhan dan belajar untuk rendahkan hati kita untuk ikut sama jalannya Tuhan. Pernahkah saudara memakai Google Maps atau Waze atau Waze? Ketika saudara pakai Google Maps, kenapa saudara pakai Google Maps? Karena saudara percaya kalau saudara pakai Google Maps, saudara akan sampai ke tujuan saudara. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Apakah saudara percaya bahwa tujuan Tuhan yang terbaik? Nah, ketika saudara percaya tujuan Tuhan yang terbaik, maka saudara mau untuk ikut kemana Tuhan menuntun langkah kita. Pernah gak sih kita pakai Google Maps, tapi kita gak ikutin jalan di Google Maps? Yang ada yang pertama kita bisa nyasar, yang kedua sampai sih, tapi nyampenya lebih lama. Makanya hari ini kita belajar. Yang pertama, kita percaya bahwa rancangan Tuhan, tujuan Tuhan yang terbaik buat kita. Yang kedua, rendahkan hati kita untuk mau dituntun sama jalannya Tuhan. Seringkali kita manusia mencoba memilih jalan kita sendiri, padahal firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka lurus, kita pikir baik, tapi ujungnya menuju maut. Kembali lagi ke ilustrasi perjalanan tadi. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada jalannya untuk kita bisa sampai ke tujuan kita masing-masing. Dan yang ketiga, pasti ada yang namanya waktu tempuh. Kita harus percaya yang ketiga, percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali lagi ke konteks membandingkan diri sama orang lain. Seringkali kita pikir, kok dia lebih cepat naik, kok dia lebih cepat dapat kerjaan, kok dia lebih cepat lulus, kok dia lebih cepat sukses dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai mikir, aduh kayaknya Tuhan terlambat ya, aduh apa aku terlambat ya, aku waktunya on time gak ya? Tapi teman-teman, saudara harus percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan terlalu terburu-buru. Biasanya sesuatu yang instan tuh gak baik. Makanya kita harus taat sama prosesnya, sama waktunya Tuhan.
Firman Tuhan katakan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita bertanya-tanya kan sama Tuhan. Tuhan, aku kapan? Kok dia udah? Kok dia lebih cepat? Tapi hari ini coba datang sama Tuhan, belajar untuk menyelami apa sih maksud Tuhan dalam setiap waktu-waktu, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, kalau hidupmu ada di dalam Tuhan, pasti segala sesuatunya indah pada waktunya. So, kesimpulannya adalah hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang kita harus percaya di dalam Tuhan, Tuhan sudah menetapkan tujuannya buat kita. Jadi gak usah, dalam perjalanan gak usah kita ngebandingin diri sama kanan sama kiri. Fokus aja sama tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, belajar untuk rendahkan hati kita, ikutin jalannya Tuhan. Bawa Dia, percaya bahwa Dia akan membawa kita kepada tujuannya yang sempurna. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetap percaya bahwa waktunya Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Percaya tujuannya, percaya jalannya, dan percaya waktunya pasti yang terbaik. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa waktu-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau berserah, kami mau berharap, kami mau fokus sama tujuan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama dengan iman percayamu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya bahwa tujuan-Mu, rancangan-Mu atas hidup kami adalah yang terbaik.
Sehingga kami gak sibuk buat ngebandingin diri kami sama orang lain. Ngebandingin pencapaian kami sama orang lain. Ngebandingin apa yang kami miliki sama apa yang orang lain miliki. Ajar kami untuk berserah pada jalannya Tuhan. Sekalipun kami gak ngerti, sekalipun jalan-jalan itu terlihat tidak terbuka, tapi kami percaya Tuhan mau pimpin kami untuk membawa kami ke tujuan yang Tuhan telah rancangkan bagi setiap kami. Dan ajar kami untuk setia sama setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kapan waktunya, kami mau berserah kepada waktu-Mu, karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala proses yang Tuhan boleh izinkan. Kami gak mau fokus sama pencapaian, sama timeline-nya orang lain, tapi kami mau berserah, kami mau percaya timeline Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap memulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Bawa kami di dalam jalan-Mu, pimpin kami di setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang disayang Tuhan Yesus, kerinduanku church, sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.